Bayangkan kalian berada di jalanan kota Warsawa, Polandia, atau mungkin di sudut kota Moskow pada puncak tahun 1960-an. Lampu jalanan yang redup, kabut tipis yang menyelimuti aspal, dan keheningan yang mencekam. Tiba-tiba dari kegelapan muncul sebuah mobil sedan berwarna hitam pekat, yang katanya ditakuti karena mitosnya yang digunakan untuk menculik orang, terutama anak-anak untuk diambil darah atau organnya. Mobil itu adalah GAZ-21 Volga atau yang lebih dikenal di dunia sebagai The Black Volga. Selama puluhan tahun mobil ini bukan sekedar kendaraan. Ini adalah simbol penculikan, kematian, dan misteri yang gak terpecahkan di balik tirai besi Uni Soviet. Jadi di video kali ini kita akan masuk lebih dalam, membedah legenda yang membuat jutaan orang tua di Eropa Timur takut membiarkan anak mereka keluar rumah. Apakah ini hanya sekedar mitos perkotaan, atau ada tangan-tangan kekuasaan yang sengaja menyembunyikan fakta di baliknya? Jadi mari kita ungkap kisahnya. Legenda Black Volga mencapai puncaknya antara tahun 1960-an hingga 1970-an. Ceritanya selalu sama, namun selalu mampu membuat bulu kuduk berdiri. Dikatakan bahwa mobil Volga hitam ini sering muncul entah dari mana, tanpa plat nomor atau dengan plat nomor yang tidak terdaftar. Ciri khasnya spesifik, mobil ini memiliki tirai putih di jendela sampingnya, yang menutupi siapapun yang ada di dalam. Beberapa saksi mata yang mengaku pernah melihatnya berkata bahwa pengemudinya bukanlah manusia biasa. Ada yang bilang pengemudinya adalah sekelompok biarawan yang menyembah setan. Ada yang bilang juga adalah vampir atau bahkan iblis itu sendiri. Apakah ini hanya sekedar mitos perkotaan atau ada tangan-tangan kekuasaan yang sengaja menyembunyikan fakta di baliknya? Namun ada satu kesamaan dari semua laporan tersebut. Siapapun yang mendekati mobil itu atau siapapun yang ditarik masuk ke dalamnya gak akan pernah terlihat lagi. Target utama dari Black Volga ini adalah anak-anak. Pola operasinya pun juga sangat rapi. Mobil itu akan berhenti di dekat taman bermain, sekolah, atau jalanan sepi saat sore hari. Konon, pengemudinya akan turun dan bertanya arah, atau menawarkan permen kepada anak-anak. Hanya dalam hitungan detik, anak tersebut akan ditarik masuk. Pintu dibanting keras, dan mobil itu menghilang tanpa jejak. Namun, yang membuat cerita ini semakin gila adalah rumor tentang apa yang terjadi di dalam mobil tersebut. Masyarakat percaya bahwa anak-anak ini tidak diculik untuk uang tebusan. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa darah mereka diambil, dikuras habis untuk menyembuhkan orang-orang kaya atau pejabat tinggi yang menderita leukemia. Ada juga teori yang lebih gelap, perdagangan organ ilegal yang dilakukan secara sistematis oleh organisasi rahasia. Jika kita melihat dari kacamata sejarah, Volga GAZ-21 ini bukan sekedar mobil biasa. Pada masa itu, Uni Soviet dan negara-negara satelitnya, Volga adalah mobil mewah. Rakyatnya nggak mungkin bisa memilikinya. Lalu, siapa yang punya akses terhadap mobil ini? Hanya ada dua kelompok. Pertama adalah pejabat tinggi Partai Komunis, dan yang kedua adalah para agen KGB atau polisi rahasia. Dan inilah titik di mana misteri Black Volga mulai terasa masuk akal secara politik. Pada masa itu, ketakutan terhadap polisi rahasia sangatlah besar. KGB seringkali melakukan penangkapan secara diam-diam di tengah malam. Mereka datang membawa mobil hitam, membawa orang pergi, dan orang tersebut hilang selamanya. Bisa jadi, legenda Black Volga adalah bentuk metafora atau bahasa kiasan dari ketakutan rakyat terhadap penindasan pemerintah. Karena mereka tidak berani mengkritik KGB secara langsung, mereka menciptakan mitos tentang mobil iblis untuk memperingatkan satu sama lain. Namun, apakah benar hanya sekedar mitos? Beberapa peneliti sejarah mencoba menggali lebih dalam soal keterlibatan medis dalam kasus ini. Ada sebuah teori yang menyebutkan bahwa di masa Perang Dingin terjadi eksperimen medis rahasia yang membutuhkan suplai darah secara rutin. Di beberapa wilayah Polandia dan Rusia, laporan kehilangan anak memang sangat tinggi pada periode tersebut. Namun, pemerintah saat itu sangat tertutup. Setiap kali ada laporan kehilangan, penyelidikan seringkali dihentikan tanpa alasan yang jelas. Hal ini memperkuat kecurigaan masyarakat bahwa pelakunya dilindungi oleh orang-orang di atas.
Dampak dari legenda ini sangat luar biasa. Di kota-kota seperti Warsawa, jalanan bisa menjadi sangat sepi begitu matahari terbenam. Orang-orang akan saling memperingatkan jika melihat mobil hitam yang parkir terlalu lama di pinggir jalan. Bahkan, ada cerita tentang bagaimana warga terlalu ketakutan dan nekat menyerang mobil Volga hitam yang sebenarnya milik warga sipil biasa karena salah paham. Ini menunjukkan betapa trauma kolektif bisa mengubah cara pandang sebuah bangsa terhadap sebuah objek. Dalam hal ini, sebuah mobil sedan. Mungkin kalian bertanya, kenapa harus mobil Volga? Jadi GAZ-21 Volga adalah mahakarya otomotif Soviet saat itu. Desainnya gagah, grill depan terlihat seperti barisan gigi yang tajam, dan ukurannya cukup besar untuk menampung beberapa orang sekaligus di kursi belakang. Warna hitam pada mobil ini melambangkan kekuasaan dan otoritas. Bagi rakyat kecil, melihat Volga hitam di depan rumah berarti masalah besar, entah itu penangkapan atau pengasingan ke Siberia. Hingga hari ini, misteri Black Volga tetap menjadi salah satu urban legend paling berpengaruh di dunia. Meski Uni Soviet sudah runtuh, dan mobil Volga kini hanya menjadi koleksi barang antik. Rasa takut yang mereka tinggalkan masih terasa jejaknya di ingatan generasi tua Eropa Timur. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang horor yang paling menakutkan bukanlah sesuatu yang muncul dari alam gaib, tapi sesuatu yang lahir dari ketidakpastian, penindasan, dan hilangnya kepercayaan rakyat kepada mereka yang berkuasa. Apakah Black Volga benar-benar dikemudikan oleh iblis? Ataukah dia dikemudikan oleh manusia yang jauh lebih kejam dari iblis? Mungkin jawabannya tersimpan rapat di arsip-arsip rahasia yang tak akan pernah dibuka. Bagaimana menurut kalian? Apakah di Indonesia kalian pernah mendengar cerita serupa tentang kendaraan yang menjadi simbol penculikan atau misteri tertentu? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan terima kasih udah nyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.